Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum mulai pembelajaran, hari ini siapa yang nggak masuk? Nggak ada. Bentar, saya absen dulu ya. Oke. Yang saya panggil namanya boleh acungkan tangannya. Adulino, terus Aisyah, Alisa, Alim, Damian, Daren, Dimas, Adit. Adit kemarin nggak masuk ya? Izin, dispen. Menang nggak lombanya? Oh, kalah. Nggak apa-apa. Latihan lagi ya. Dava. Oke, Dava hadir. Arya. Fikri. Nadine tadi izin ada lomba ikut ya. Iwal. Terus Okta. Paula. Cila, Rafael. Rahmat, oke. Tania. Terus Savana. Oh, Savana izin sama Siva. Khadijah, ada Win. Terus Wiraka. Oke, hadir semua. Tadi ada yang izin dispen dan juga alhamdulillah kita ketemu kembali ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya itu kita udah masuk atau sudah membahas materi tentang sejarah uang. Dan juga pada materi ini ataupun pada pertemuan kali ini saya akan coba memberikan sebuah video di mana kalian nanti bakal lebih tahu ataupun lebih bisa menambah wawasan terkait apa itu sejarah uang. Dan juga dalam pembelajaran ini memiliki tujuan. Semoga kalian bisa memahami bagaimana sejarah terciptanya uang. Oke, untuk mekanisme dan juga metode pembelajaran yang akan kita lakukan, nanti saya akan menyiapkan atau memberikan 3 tayangan video. Kalian boleh simak video yang sudah saya siapkan dan nanti akan tayangkan. Dan nanti kita akan bermain game, mencocokkan game atau card a match. Namanya card a match. Jadi kalian nanti menyocokkan origami ataupun kertas yang sudah saya tuliskan jawaban dan juga pertanyaan. Siap? Siap. Oke, udah pernah? Oke, jadi nanti yang lainnya ketika saya tayangkan video kalian harus memperhatikan. Oke? Oke, sekarang kita langsung ke materi ataupun kita langsung ke video, tayangan video. Saya ada 3 tayangan. Kita coba di tayangan yang pertama dulu ya. Teman-teman ada yang tahu nggak sih gimana caranya? Oke, di sini ada video pertama. Tolong perhatikan ya. Teman-teman ada yang tahu nggak sih gimana caranya orang-orang zaman dulu ketika ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan hingga berpakaian? Apakah dengan cara membeli? Gimana ya sini? Karena zaman dulu kan belum ada uang. Pada zaman peradaban manusia, saat itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan perburuan di hutan-hutan seperti memburu binatang untuk dimakan dan mengambil kulit-kulit pohon untuk dijadikan pakaian. Jadi pada saat itu manusia berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Karena pada masa itu perhatiin manusia ya. menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi kurang untuk memenuhi kebutuhannya dan mereka menyadari bahwa mereka perlu untuk berinteraksi antara sesama. Akhirnya mereka berinovasi untuk melakukan sistem pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, dan lain sebagainya yang kemudian disebut sistem barter. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sistem barter ini memiliki beberapa kendala.
Salah satunya adalah ketidaksepakatan antar individu. Kemudian, manusia kembali berinovasi dan terciptalah uang barang atau uang komoditas. Maksudnya adalah adanya patokan standar pembayaran seperti gandum, hewan ternak, dan biji-bijian untuk ditukarkan. Namun, di situ kembali mulai kendala. Pada abad 550 sampai 560 sebelum Masehi, seseorang dari bangsa Yunani mencetuskan untuk pertama kalinya menciptakan uang logam yang nilainya ditentukan dari bahan pembuatannya seperti terbuat dari emas dan perak. Namun, karena keterbatasan bahan baku, pada abad 1 Masehi, muncullah ide pembuatan uang kertas oleh orang Tiongkok yang terbuat dari kulit kain. Sejak saat itu, uang kertas berkembang ke seluruh penjuru dunia untuk dijadikan alat pembayaran yang sah dan dijadikan sebagai aktivitas ekonomi. Bahkan sampai saat ini pun uang kertas masih Di belakang kedengar gak? Seiring berjalannya waktu memasuki era digital, muncullah e-wallet atau dompet digital dan uang digital seperti cryptocurrency. Tuh, oke. Jadi adanya uang itu nggak langsung adanya uang itu nggak langsung muncul uang kertas. Sampai sekarang uang itu selalu berkembang sampai ada yang namanya e-wallet tadi itu beberapa disebutin. Kita lihat dulu ya, kita tuntasin dulu videonya satu lagi nih. Oke. Money is everything. Oke, uang adalah segalanya katanya. Mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu gak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakan logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak, alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat. Oke, jadi dari video tersebut kita bisa simpulkan, kira-kira ada yang mau nyimpulin nggak? Siapa? Dari perkembangan uang. Ayo. Nanti kita lanjut games nih. Jadi adanya uang itu pemicu utamanya adalah kekurangan ataupun hal yang harus di-upgrade dari transaksi yang sebelumnya, yaitu barter. Barter adalah salah satu transaksi pertama yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Tetapi dengan adanya kekurangan, tadi barangnya tidak bisa bertahan lama, terus mungkin berat, makanya adalah terciptanya uang. Uang pun tidak langsung menjadi uang kertas, tetapi bertahap. Ada uang benda, terus uang logam, sampai sekarang uang kertas dan juga e-wallet. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya butuh 5 orang untuk mengambil origami yang sudah saya kasih pertanyaan, dan 5 orang yang mengambil origami yang sudah kasih saya jawaban ataupun sudah saya tuliskan jawaban. Oke, cepat, ayo. Ayo, Inal, Sinal. Ayo. Oke. Nih, pertanyaan pura-pura aja. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan ya. Ini yang pertanyaan tadi berapa? Baru berapa? 1 2 3. Oh, tadinya satu lagi. Oke, duduk dulu. Duduk. Oke, 5 orang lagi yang mengambil jawaban. Oke, 5 orang lagi. Oke, Win 1, terus Ivan, Fikri. Oke, Rafael. Ayo Rafael, 1. L. Oke. Gak apa-apa, ayo. Nih. Oke, jadi ada 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Masing-masing sudah dipegang oleh 5 orang yang menjawab yang pegang pertanyaan dan 5 orang yang pegang jawaban. Oke, sekarang silahkan cari atau cocokkan kira-kira pertanyaan mana yang cocok dengan jawaban temannya, dan sebaliknya. Silahkan cari jawaban dan juga pertanyaan, cocokkan kartunya. Oke, kita lanjut. Apakah udah dapat semua? Udah dicocokkan? Oke, saya punya challenge. Ada 1 hadiah yang saya siapkan. Jadi silakan kira-kira ataupun siapapun yang maju ke depan yang paling cepat nanti dapat hadiah. Silakan. Oke, ada Ivan sama Herlia. Oke, siapa yang pegang jawaban? Saya jawab lah. Pertanyaan berarti? Oke, silakan bacain pertanyaannya dulu baru jawaban. Sebutkan transaksi sebelum adanya uang. Nah, jawabannya barter, Pak. Oke, bener gak? Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Hadiahnya nanti. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Ya, boleh taruh situ. Oke, jadi kita udah ngebahas dan juga sudah menjelaskan atau melihat video materi tentang sejarah uang, dan juga kita udah bermain game. Gimana pembelajaran hari ini? Seru gak? Oke, ada yang mau menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, siapa? Ayo, Arya. Dava. Mau siapa? Mau Cita? Jelasin aja kesimpulan dari 2 video tadi. Gimana, Herlia? Ayo 1 orang sebelum saya tutup. Ayo, mau pada pulang nggak? Ayo. Ayo, siapa? Kan tadi kelihatan tuh ada apa namanya? Proses terjadinya uang, alasan terjadinya uang. Kira-kira kesimpulannya apa dari kalian? Oke, kalau nggak ada, minggu depan pembelajaran saya harus ada yang membacakan kesimpulan, entah itu dari cowok ataupun cewek. Nanti saya bagi kelompok aja deh untuk pertemuan selanjutnya. Dan juga untuk mekanisme ataupun metode penilaian untuk pembelajaran di materi kali ini, nanti saya akan memberikan soal secara online ataupun enggaknya saya lihat di minggu depan. Jadi untuk kalian dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya nanti ada penilaian untuk materi ini. Oke, sebelum saya tutup, terakhir ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada?
Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.